Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur senantiasa diberkati Tuhan dan senang bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam waktu teduh pagi. Edisi Kamis 28 April 2022. Bacaan kita Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini Kau kembali mengaruniakan hari baru bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dan pagi ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami. Kuasa Allah melingkupi kami dan firman-Mu. Sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti. Dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggal itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Tema kita dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara terkasih, saat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka kita seharusnya memiliki kesadaran penuh untuk mempersiapkan diri kita dengan baik agar pelayanan kita berkenan kepadanya. Kesadaran seperti ini yang harusnya dimiliki oleh kita sekalian, orang percaya. Nabi Yesaya memulai pelayanannya dengan dasar pengenalan yang benar akan Allah. Nabi Yesaya tahu betul bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat membiarkan ketidakkudusan terjadi di mana-mana. Hanya dengan menyadari hal ini, maka berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi sangat serius. Karena Allah akan menghukum umat yang tidak kudus. Hal lain yang Yesaya taruh di dalam hatinya saat dia dipanggil oleh Allah adalah dia sadar tentang siapa dirinya.
dan betapa mulia panggilan yang dia terima. Oleh karena itu ia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Saat mengenal kekudusan Allah, Yesaya menyadari kerapuhan dirinya dan bahwa ia dikuduskan oleh Allah dan dilayakkan untuk melayani Dia. Dengan mengetahui bahwa kekudusan dirinya adalah anugerah dari Allah, maka Nabi Yesaya sepenuhnya bersandar pada kekuatan Allah untuk menyampaikan firman kepada umat. Saudara-saudara, karena itu selaku orang percaya, pelayanan kita harus mencontoh Nabi Yesaya. Kita harus sadar bahwa untuk dapat menjalankan pelayanan dengan baik, seorang pelayan tidak boleh menyenangkan umat saja. Pelayan yang baik harus memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan menjaga kekudusan diri dan menjaga keutuhan pemberitaan firman, maka kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Demi untuk kemuliaan namanya dan keselamatan segenap ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu tertabur bagi kami semua. Jadikan kami sebagai tanah yang baik, yang di dalamnya firman bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami sungguh-sungguh menghidupi panggilan Allah untuk terus melayani di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Allah lewat kekuatan Roh Kudus-Mu. Siapakah kami ini? Manusia yang rapuh, manusia yang terbatas. Tetapi Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami melakukan semuanya itu. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan pesiaran hidup kami hari ini. Pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab. Tambahkan hikmat bagi kami untuk melakukannya. Dan semuanya kami kerjakan dengan baik, benar, dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati, aparat di negeri ini, TNI Polri juga berkati, menegakkan kebenaran, keadilan, mengayomi bangsa negara ini. Berkati umat Tuhan yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Orang tua kami dalam masa tua, sehatkan selalu, berulang tahun, mendapatkan keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni kami. Kami bawa di hadapan-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan yang juru selamat, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.